Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 Januari 2022. Mengenal Dia secara mendalam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 19, dan bacaan kedua 1 Korintus 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13, dan Injil Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saat Yesus Kristus mengajar dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Lukas 4 ayat 22. Mereka hanya mengenal Yesus sebatas anak Yusuf. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana pengenalan kita secara pribadi akan Yesus Kristus, Tuhan kita? Sebagai orang Kristen yang percaya akan Dia, kita merasa sudah cukup mengenal Yesus dengan baik, di mana kita sudah sering bahkan selalu berdoa, beribadah di gereja, bahkan mengikuti ekaristi setiap hari, terlibat di dalam segala pelayanan. Padahal itu, saudara-saudara yang terkasih, semuanya belum menjamin kita begitu mengenal dengan benar akan Yesus Kristus. Dikatakan Paulus di dalam bacaan kedua hari ini, saudara-saudara, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus 13 ayat 3. Yang dimaksud mengenal bukanlah sekedar tahu, saudara, tapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan dan ada persekutuan yang karib dengannya, yang terjadi secara terus-menerus. Bila hanya sekedar tahu saja, saudara-saudara, maka orang tidak akan tahu isi hatinya. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat mengenal Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang dekat atau bergaul karib dengan Dia setiap saat, sebagaimana yang Nuh perbuat, sehingga ia disebut sahabat Tuhan. Dalam firman-Nya Tuhan berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 14. Pertanyaannya, saudara-saudara, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Kristus perintahkan? Apa perintah Kristus bagi kita? Seperti Paulus sampaikan, dan hukum utama yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kasih. Bagaimana ada kasih di dalam diri kita seperti diperintahkan Yesus, jika kita masih saja ada amarah, saudara? Kita masih suka menghakimi saudara kita. Kita masih suka membenci, menyakiti, dendam, dan lain sebagainya. Di manakah kasih? Paulus mendefinisikan kasih sebagai berikut, saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sadar menunggu segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, renungan hari ini saudara mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk lebih memahami cara pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua yang kita lakukan selama ini, jika tak ada kasih saudara, maka akan sia-sia. Kasih merupakan pengenalan dan pendekatan kita secara mendalam akan Yesus. Tanpa kasih saudara-saudara, dikatakan Paulus, sama sekali tidak berguna. Demikianlah, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mau mengenal secara benar dan mendalam akan Yesus Kristus Tuhan kita dengan semakin akrab, dengan selalu menunjukkan kasih terhadap sesama kita, dan senantiasa menyediakan waktu saudara-saudara untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena dengan mendengarkan firman, iman kita akan tumbuh dan kasih akan tercurahkan dari sorga, dari sumbernya sendiri, yaitu dari Yesus Kristus. Maka kita akan mengalami kasih, dan kasih akan kita alirkan terhadap sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perayaan Ekaristi. Shalom Alhim.